Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mas dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, Praktikan Geologi Minyak dan Gas Bumi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas acara 12, yaitu acara field trip, mengenai cekungan barito. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama adalah Benediktus Kevin Kurniawan, selanjutnya Deni Triwahyudi, Lili Retno Kusnayani, Muhammad Alfianti, Nurdwi Astuti, Ratna Vita Dewi, Sala Maria Loyoya, dan Yuandi Hasan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Materi yang pertama yaitu konfigurasi cekungan. Nah, cekungan barito terletak pada Provinsi Kalimantan Selatan dengan luasan kurang lebih 75.000 km persegi, dengan ketebalan batuan sedimen tersier sekitar 2.000 sampai 5.000 meter. Cekungan ini dibatasi oleh tinggian Meratus pada bagian timur dan pada bagian utara oleh tinggian Paternoster. Di bagian barat dibatasi oleh paparan Sunda dan bagian selatan dibatasi oleh Laut Jawa. Berikut merupakan penampang dari cekungan barito. Cekungan barito sendiri memiliki geometri yang agak lonjong dengan poros utama berarah timur laut barat daya. Penampang cekungan tidak simetris, dengan pada bagian timur terjal dan pada sayap bagian barat relatif lebih landai. Batuan dasar dari cekungan barito merupakan batuan pratersier yang terdiri dari batuan beku granitik dan andesitik serta batuan metamorf yang terdiri dari perselingan batu lanau dengan batu pasir sisipan konglomerat dan breksi. Cekungan barito merupakan cekungan polibesin atau cekungan yang memiliki banyak cekungan di dalamnya. Batuan dasar yang ada semakin dalam dari barat ke timur, semakin curam mendekati tinggian Meratus dan terpisah dengan sesar anjak utama yang diperlihatkan sebagai cekungan muka daratan. Dengan bagian barat yang lebih besar dinamakan lereng barito barat atau paparan barito. Dengan bagian lebih dalam dinamakan barito dip atau barito fordip. Kemudian evolusi tektonik dari cekungan barito baru diketahui dengan jelas pada pasca Miosen, namun diduga telah berlangsung sebelum tersier. Pada periode tersier terjadi proses pengendapan yang cepat. Kemudian terjadi pengangkatan pada Eosen akhir sampai batas Paleogen-Neogen. Kemudian pada kala Miosen tengah terjadi pengangkatan tinggian Meratus yang kemudian berlanjut hingga akhir Miosen tengah. Aktivitas Pleistocene mempengaruhi deformasi cekungan barito dengan adanya pengangkatan, perlipatan, dan penyesaran semua formasi yang telah terendapkan. Satyana 1995. Ini merupakan gambar dari evolusi tektonik cekungan barito, yaitu pada early Eocene sampai early Oligocene cekungan cenderung mulai terbentuk dengan terdapatnya sesar-sesar turun pada bagian SE. Kemudian pada early Oligocene sampai early Miocene sedimen mulai mengisi cekungan. Pada mid early Miocene sampai late Miocene mulai terjadi proses tektonik aktif yang membuat terbentuknya struktur-struktur baru dan graben pada bagian SE. Pada Pliocene, proses tektonika yang ada semakin aktif dan membuat kompleks sesar turun pada bagian SE daerah penelitian. Dan sejak Pleistocene sampai sekarang, kompleksitas tektonik semakin aktif menyebabkan berkembangnya petroleum system pada cekungan ini. Selanjutnya yaitu struktur geologi pada cekungan barito. Secara regional, cekungan ini terdiri atas dua struktur, yaitu pertama lipatan yang berarah timur laut barat daya dan juga patahan yang terjadi pada batuan tersier. Kemudian yang kedua ada sesar naik dan juga geser berarah barat laut dan juga tenggara, serta timur laut barat daya. Sesar naik ini mengakibatkan bentukan berupa graben dan juga horst pada bawah permukaan. Pada bagian kiri terdapat peta struktur geologi oleh Bow Valley tahun 92. Kemudian, secara stratigrafi, cekungan barito memiliki sedimentasi yang terdiri dari seri transgresi dan juga regresi, yang mana tersusun atas basement, formasi tanjung, formasi berai, warukin, dahor, dan juga aluvium. Ini adalah kolom stratigrafi cekungan barito yang diambil dari Indonesian Basin Summary tahun 2006. Dari paling bawah yaitu kita jumpai basement yang berumur pratersier yang mana terdiri dari batuan lava andesit, batu gamping, klastik, dan juga konglomerat polimik. Kemudian pada bagian atas basement terdapat formasi tanjung yang terendapkan secara tidak selaras. Dapat kita lihat ke unconformity-nya pada bagian kanan atau pada kolom lithostratigrafinya.
Formasi Tanjung ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu formasi Tanjung Bawah yang terdiri atas litologi batu lumpur, batu lanau, batu pasir, sisipan batu bara yang tipis, dan konglomerat sebagai komponen utama. Kemudian Tanjung Atas terdiri dari litologi batu lempung, napal, batu gamping fosilan yang mencirikan laut dangkal. Pada formasi Tanjung ini terdiri dari perubahan lingkungan pengendapan transgresi yang mana semakin ke atas lingkungan pengendapannya semakin dalam. Kemudian di atas formasi Tanjung tadi terendapkan formasi berai secara tidak selaras juga, yang mana formasi berai ini dibagi menjadi tiga, yaitu berai bawah yang tersusun atas selang-seling litologi batu gamping, batu lempung, napal. Kemudian diendapkan berai tengah yang terdiri atas batu gamping masif. Lalu yang terakhir ada berai atas berupa selang-seling litologi serpih, batu lanau, batu gamping dengan sisipan tipis batu bara. Pada kolom tersebut dapat kita lihat perubahan dari lingkungan pengendapannya, yang mana pada berai bawah mengalami regresi, kemudian terbentuk ketidakselarasan, kemudian terjadi regresi pada berai tengah, yang kemudian terjadi regresi kembali pada berai atas. Di atas formasi berau terendapkan formasi warupin dengan ketebalan sekitar 100 sampai 2.400 meter. Formasi ini dibagi menjadi dua, yaitu warupin bawah yang terdiri atas selang-seling litologi napal, batu gamping, serpih, dan serpih gampingan, dan juga warupin atas yang mana litologinya adalah batu bara dengan sisipan lempung, karbonat, dan batu pasir. Formasi ini mengalami perubahan lingkungan pengendapan menjadi semakin dangkal. Kemudian di antara warupin bawah dan warupin atas terdapat unconformity. Lanjut. Kemudian di atas formasi warupin terdapat formasi dahor yang terendapkan secara tidak selaras juga. Formasi dahor ini berumur Miosen Pliocene yang tersusun atas batu pasir kuarsa putih yang kurang padat, yang mana sebagian berupa pasir lepas, bersisipan dengan lempung, lanak abu-abu, lignit, dan juga limonit. Di beberapa lokasi, formasi ini dijumpai sisipan kerakal kuarsa, kerakal batuan beku bersifat granitis, dan juga batuan metasedimen. Kemudian terakhir yaitu ada endapan aluvium yang tersusun oleh kerikil pasir, lanau, lempung, dan juga lumpur yang tersebar di morfologi dataran dan juga sepanjang aliran sungai. Kemudian yang ketiga ada sejarah eksplorasi. Pada awalnya cekungan Barito ini mulai dieksplorasi pada tahun 1938. Kegiatan pemboran dilakukan dan menghasilkan batuan beku berumur pretersier hasil rekahan, serta batuan sedimen klastik formasi Tanjung berumur Eosen. Lapangan yang diproduksi oleh Pertamina EP Tanjung mempunyai zona produktif di formasi Tanjung dan satu lapisan pada zona rekahan batuan beku pretersier. Lapangan produksi dimulai pada tahun 1960 hingga 2007 dan telah melakukan pengeboran kurang lebih 145 sumur dengan 83 sumur produksi dan 38 sumur injeksi serta 20 sumur suspend. Area pengembangan lapangan Pertamina EP ini terletak di zona timur patahan besar atau thrust fault. Secara regional dikontrol oleh patahan normal berarah relatif barat laut tenggara seperti pada letaknya. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu batuan induk. Batuan induk yang pertama yakni berasal dari formasi Tanjung, dibagi menjadi tiga fasa. Yang pertama pada Paleogen, sel pada usia ini berupa Carbonaceous cell yang mulai mengenerate oil 20-15 juta tahun yang lalu. Sel ini diwadahi oleh basin yang terbentuk akibat graben. Selanjutnya pada middle sampai early dan sampai akhir Miosen terjadi subsidence akibat sesar turun. Akibat hal ini formasi Tanjung menjadi oil kitchen. Sesar turun ini terus berlanjut sehingga formasi Tanjung mulai menjadi gas kitchen.
Terakhir yaitu late Miocene, semua source rock pada lower Tanjung sudah dewasa. Hal ini disebabkan dan dipengaruhi karena adanya uplifting meratus. Selanjutnya yakni batuan induk formasi Warukin. Layer pada formasi Warukin menjadi dewasa dipengaruhi oleh terjadinya tektonisme pada Pliocene sampai Pleistocene. Yang ini, formasi Warukin kebanyakan tersusun atas sel. Selanjutnya batuan reservoir. Stage pertama terdeposisi di aluvial dan lacustrine delta front, ketebalan 30-50 meter dan terletak di tengah graben A dan B pada lower Tanjung. Kemudian stage kedua batu pasir C masih dari formasi lower Tanjung terdeposisi di alluvial plain dan ditemukan luas di formasi Tanjung bawah, maaf maksudnya, dengan ketebalan 25-30 meter. Batu pasir D merupakan lensa batu pasir tidak menerus dengan ketebalan 3-5 meter. Stage ketiga, batu pasir E terdeposisi sebagai beach atau barrier bar pada lingkungan shoreline yang regresif, memiliki ketebalan mencapai 30 meter. Elemen petroleum sistem selanjutnya adalah batuan penyekat atau seal rock yang terdapat pada formasi Tanjung atas dan terdiri dari dominasi serpihaneritik dan serpi batu lumpur setebal 800 meter, di mana pembentukannya dipicu oleh tahap awal terbentuknya cekungan akibat tektonik ekstensi pada tersier awal yang menyebabkan subsidence berkelanjutan yang membuat area tersebut terendam air hingga mencapai lingkungan dengan energi pengendapan yang rendah. Hal tersebut menimbulkan akumulasi sedimen berbutir halus berupa serpih yang menyebar luas hingga menjadi penyekat regional dari reservoir di bawahnya. Next. Kemudian berlanjut dengan migrasi dan jebakan hidrokarbon. Analisis maturitas daerah depo center Paringin Bangkau menunjukkan pembentukan dapur cekungan Barito terjadi pada Miocene Tengah. Hal tersebut mengindikasikan hidrokarbon kemungkinan mulai mengalami migrasi vertikal lateral pada Miocene akhir setelah batuan induk mengalami kematangan. Kejadian tersebut akan berhubungan dengan aktivitas tektonik yang mengontrol terbentuknya jebakan-jebakan hidrokarbon di cekungan Barito pada masa Miocene awal. Hal itu dikarenakan pematangan batuan induk pada Miocene akhir dibarengi dengan terjadinya uplift protomeratus yang membuat hidrokarbon terperangkap pada jebakan struktur yang telah terbentuk sebelumnya akibat pembalikan atau inversi cekungan secara berkelanjutan pada Miocene awal. Perkembangan jebakan hidrokarbon pada cekungan Barito kembali mengalami perubahan akibat aktivitas tektonik pada Pliocene yang menyebabkan seluruh cekungan Barito mengalami uplift, termiringkan dan terdeformasi hingga merusak beberapa jebakan yang tersedia. Hal tersebut memungkinkan hidrokarbon kembali bermigrasi menuju struktur baru yang terbentuk. Play concept. Menurut Allen et al. Pada tahun 2005, terdapat 5 faktor penting dalam petroleum play, yaitu reservoir unit, petroleum charge system berupa maturation dan migrasi, caprock atau seal, traps, dan waktu yang tepat dari keempat faktor tersebut. Batuan reservoir dari cekungan Barito berupa batu pasir formasi Tanjung, batu gamping formasi Berai, batu pasir formasi Warukin, dan lensa batu pasir formasi Dahor. Source rock pada cekungan Barito berupa carbonation shell yang terbentuk pada Eocene yang kemudian mengalami maturasi pada Miocene Tengah. Migrasi hidrokarbon terjadi pada Miocene akhir. Seal berupa serpih neritik dan serpih batu lumpur formasi Tanjung atas yang terbentuk pada tersier awal. Jebakan terbentuk pada Miocene awal karena adanya proses inversi cekungan, lalu mengalami perkembangan ketika terjadi uplift protomeratus pada Miocene akhir. Lalu pada Pleistocene adanya aktivitas tektonik pada cekungan yang merusak jebakan yang ada dan menghasilkan jebakan baru yang menyebabkan terjadinya migrasi lagi. Berdasarkan geokronologi dari cekungan Barito, akumulasi hidrokarbon dapat terjadi sehingga cekungan Barito merupakan daerah prospek minyak dan gas. Selanjutnya adalah ringkasan. Jadi dapat dikatakan bahwa cekungan Barito merupakan salah satu cekungan penghasil minyak bumi di Indonesia. Tepatnya ada di Pulau Kalimantan bagian Tenggara yang dimana sebagian besar
area dari Cekungan Barito merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Eksplorasi pertamanya dimulai pada tahun 1938. Nah, untuk menegaskan ulang, jadi batuan reservoir Cekungan Barito terdiri dari batu pasir formasi Tanjung, batu gamping formasi Berai, batu pasir formasi Warukin, dan lensa batu pasir formasi Dahor dengan batuan induk pada formasi Warukin. Batuan penyekat atau silrock Cekungan Barito terdapat pada formasi Tanjung Atas yang terdiri dari dominasi serpih neritik dan batu lumpur setebal 800 meter. Lalu terjadi migrasi vertikal lateral pada Miosin akhir setelah batuan induk mengalami pematangan. Terjadi uplift protomeratus membuat hidrokarbon terperangkap pada jebakan struktur yang telah terbentuk akibat inversi cekungan yang terjadi secara terus-menerus saat berkembangnya kompresi cekungan pada Miosin awal. Dapat disimpulkan bahwa Cekungan Barito merupakan daerah dengan prospek hidrokarbon yang menjanjikan. Berbagai macam survei yang telah dilakukan berhasil menemukan banyak ladang-ladang penghasil minyak dan gas bumi. Kini kegiatan survei banyak dilakukan di lapangan minyak Tanjung atau lapangan minyak Warukin, terutama untuk mencari jebakan-jebakan minyak bumi pada batuan sedimen tersier yang mengisi Cekungan Barito. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.